Timnas Korea adalah salah satu tim yang paling diunggulkan di ajang Piala Asia U17 tahun ini. Namun di laga pertama, mereka justru kalah dari Indonesia setelah gol Evandra Florasta gagal dibalas oleh pasukan The Taeguk Warriors. Kini berkat hasil tersebut membuat Indonesia menjadi tim yang wajib diwaspadai, terutama dari pesaing-pesaing yang lain seperti Yaman hingga Afghanistan. Tak hanya dua tim itu, Korea ternyata juga masih kepo dengan Indonesia, terutama dari beberapa pemain timnas yang tampil menonjol di laga pertama. Salah satunya adalah Matthew Baker. Soal Baker, kini dirinya mendapatkan julukan baru di timnas Indonesia. Julukannya adalah Hafner kecil, yang siap menghajar semua lawan yang dihadapi oleh timnas Garuda. Lantas mengapa Baker mendapatkan julukan seperti itu? Berikut ini adalah jawabannya. Semua pasti terkejut dengan hasil yang didapatkan oleh timnas U17 di ajang Piala Asia. Bagaimana tidak? Karena di laga perdana, mereka mampu mengalahkan Korea yang sebelumnya difavoritkan menjadi juara. Tapi jika melihat pelatih timnas saat ini, sejatinya hasil melawan Korea bukanlah hal yang mengejutkan. Alasannya adalah karena Coach Nova benar-benar belajar dari Sinteyong, pelatih yang sebelumnya sudah pernah mengalahkan Korea di ajang Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Intinya, ilmu dari STY benar-benar dimaksimalkan oleh Coach Nova untuk memberikan yang terbaik bagi timnas. Entah ilmunya dalam melakukan latihan maupun ilmu dalam menerapkan strategi di lapangan. Soal ini ternyata diakui sendiri oleh Nova Arianto. Sebelum melawan Korea, Coach Nova ternyata sudah mempelajari bagaimana permainan Korea dan kemudian menerapkan taktik yang sebelumnya pernah diterapkan oleh Sinteyong di lapangan. Betul, Coach Sinteyong menjadi salah satu inspirasi saya dalam menerapkan sebuah game plan. Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya mencoba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau lakukan, kata Nova Arianto pada media. Tak hanya Sinteyong, Coach Nova pastinya juga dibantu oleh beberapa pemain di timnas saat ini. Misalnya, Evandra Florasta yang menjadi pahlawan usai mencetak satu-satunya gol ke gawang Korea. Selain Evandra, ternyata ada satu pemain lain yang tetap layak mendapatkan perhatian lebih. Pemain itu adalah Matthew Baker, sosok pemain belakang yang sangat disiplin menjaga lini pertahanan di pertandingan melawan Korea kemarin. Aura preman Baker yang siap menghantui penyerang-penyerang lawan. Jika di timnas senior Indonesia memiliki Justin Hafner sebagai preman, maka di timnas U17 Indonesia memiliki Matthew Baker. Bahkan, aura preman Baker sudah ia tunjukkan di laga kemarin, waktu menghentikan serangan demi serangan dari para pemain Korea. Salah satu momennya adalah ketika Baker melakukan tackle ke salah satu pemain Korea. Usai tackle-nya sukses, pemain keturunan Australia tersebut langsung menyerang mental pemain Korea dengan terus memandanginya. Hal yang membuat Baker langsung disandingkan dengan Justin Hafner. Wajar jika Baker disamakan dengan Justin Hafner, karena saat ditanya pemain idolanya di timnas, Baker langsung menjawab Justin Hafner. Momen itu dikatakan Baker saat ditanya oleh media AFC. Dengan begitu, timnas Indonesia saat ini telah memiliki dua preman. Satu adalah Justin Hafner, sementara yang kedua adalah Matthew Baker. Justin Hafner. Bom waktu Indonesia siap meledak. Kini performa bagus dari Baker diharapkan kembali terjadi dalam pertandingan melawan Yaman. Tapi sebelum itu, timnas Indonesia lagi-lagi mendapatkan sorotan dari media Korea, yakni Never Sport. Intinya, mereka masih tidak menyangka Indonesia mampu mengalahkan Korea di ajang Piala Asia. Dengan begitu, kini membuat Indonesia menjadi ancaman nyata di ajang Piala Asia U17 tahun ini. Dan bukan tidak mungkin Indonesia akan lolos ke ajang Piala Dunia untuk pertama kali lewat jalur babak penyisihan grup. Persiapan Coach Nova demi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Hasil positif di laga selanjutnya, Coach Nova Arianto memerintahkan anak asuhnya untuk tidak lengah. Pelatih berusia 45 tahun itu juga memberikan pujian kepada Yaman sebagai tim yang sangat kuat. Maka dari itu, Nova Arianto akan mencoba menyelesaikan beberapa masalah yang saat ini masih dimiliki oleh timnas Indonesia. Entah itu koordinasi antara pemain hingga cara passing yang dianggap masih sangat lemah. Yang pasti saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik ya, dan kita sangat mewaspadai Yaman. Apalagi kita tahu di grup ini, Yaman kemarin meraih hasil positif. Dan di terakhir, kita memikirkan Yaman akan bertemu Korea. Karena pastinya Yaman ingin segera memastikan untuk lolos di grup. Jadi apa yang kita buat akan kita lihat nanti.
Saya juga minta pemain tidak terbuai dengan itu semua. Saya minta pemain juga tidak melihat media sosial agar mereka tidak terlena. Dan saya minta mereka tetap fokus di pertandingan kita melawan Yaman. Saya juga melihat masih ada beberapa yang harus kita evaluasi. Bagaimana kita berkoordinasi lagi di lini belakang. Bagaimana kondisinya kapan kita harus menyerang. Kata Novarianto dikutip dari Sport Detik. Sementara itu, jelang bertemu timnas Indonesia, pelatih Yaman, yakni Samer Mohamed Saleh, mengaku buta kekuatan dari tim Garuda. Tapi meski begitu, dirinya yakin akan meraih hasil positif di laga nanti. Kami belum pernah melawan Indonesia sebelumnya, tapi kami akan menganalisa secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu. Tim kami akan melihat lebih dekat kekuatan dan kelemahan kami, karena kami harus berkembang. Semua lini kami bermain bagus saat melawan Afghanistan, dan kami berharap mereka bisa lebih baik lagi di pertandingan berikutnya, kata Saleh pada situs resmi AFC. Kini menarik dinantikan pertemuan antara Indonesia melawan Yaman di ajang Piala Asia U17. Sebuah pertemuan yang bisa saja menentukan nasib timnas apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika ingin lolos, maka tim Garuda harus meraih kemenangan di laga tersebut. Sebaliknya, jika kalah, maka Indonesia harus berjuang lagi di pertandingan terakhir babak grup melawan Afghanistan. Tentu sebuah misi susah-susah gampang yang saat ini dihadapi oleh Evandra Florasta dan kawan-kawan. Jadi itulah cerita tentang persiapan timnas U17 dalam menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Yaman di ajang Piala Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.